Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami dari kelompok 11 ingin menjelaskan tentang hikmah disyariatkan nikah. Pada penjelasan pertama yaitu mengenai terpatri tali persaudaraan. Islam menganjurkan kita untuk senantiasa menyambungkan tali persaudaraan. Terpatri tali persaudaraan adalah suatu konsep penting dalam syariat Islam untuk merekatkan hubungan kekerabatan. Begitu besarnya keutamaan silaturahmi atau menyambung tali kekerabatan, maka kita diperintahkan Allah untuk menyambung tali persaudaraan. Sebaliknya, kita diharamkan memutuskan silaturahmi. Oleh karena itu, kita sebagai makhluk Allah senantiasa atau membiasakan diri untuk melakukan silaturahmi. Dalam syariat Islam, silaturahmi adalah aspek penting untuk menjaga kekerabatan bagi kehidupan seorang muslim. Hubungan yang baik dengan sesama tidak hanya menciptakan lingkungan sosial yang sehat, tetapi juga berkontribusi pada meningkatkan rezeki dan memanjangkan umur. Allah juga memerintahkan agar manusia selalu memelihara silaturahmi antara keluarga dengan membuat kebaikan dan kebajikan yang merupakan salah satu sarana pengikat silaturahmi. Bahwasanya Allah telah menjelaskan di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 1 yang berbunyi, Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Yang artinya, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu dan Dia menciptakan darinya pasangannya. Dari keduanya Allah memperkembang biakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta dan hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah telah menjaga dan mengawasi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memulai surat ini dengan perintah untuk bertakwa kepada Allah dan anjuran untuk beribadah kepadanya. Perintah untuk menyambung silaturahim dan anjuran untuk hal itu. Allah juga menjelaskan tentang sebab-sebab yang mendorong harusnya melakukan setiap hal tersebut, dan bahwa hal yang mengharuskan untuk bertakwa kepadanya adalah karena Allah itu Rabb kalian yang telah menciptakan kalian, memberi rizki kepada kalian, memelihara kalian dengan nikmat-nikmatnya yang besar, dan diantaranya adalah menciptakan diri kalian itu dari diri yang satu dan menjadikan daripada istrinya agar sesuai dengannya, lalu ia merasa tenang kepadanya, dan dengan hal itu lengkaplah nikmat dan terwujudlah kebahagiaan. Perhatikanlah bagaimana Allah memulai surat ini dengan perintah secara umum untuk bertakwa, menyambung silaturahmi dan interaksi antara suami dan istri. Kemudian setelah itu Allah merinci perkara-perkara tersebut dengan perincian yang sempurna dari awal surat hingga akhirnya, di mana seolah-olah penjelasan surat ini didasari oleh perkara-perkara tersebut. Merinci hal-hal yang disebut yaitu secara umum darinya dan menjelaskan hal yang samar. Mengenai tercipta iklim saling mengenal. Dalam perspektif Islam, konsep tercipta iklim saling mengenal dapat dipahami sebagai suatu usaha agar menciptakan hubungan yang penuh dengan pengertian, kasih sayang, saling menghormati, dan komunikasi yang baik antara suami dan istri. Islam sangat menekankan pentingnya saling mengenal, memahami, dan saling melengkapi satu sama lain dalam pernikahan agar hubungan itu bisa langgeng dan diberkahi. Dalam ajaran Islam, pernikahan tidak terbatas penyatuan dua insan, tetapi juga menyatukan dua pihak atau dua dunia yang berbeda. Oleh karena itu, Islam mengajarkan pentingnya saling mengenal antara suami dan istri sebelum menikah, serta di dalam pernikahan itu sendiri. Hal ini dapat dilakukan dengan komunikasi antara istri dan suami. Ini dapat dilakukan dengan komunikasi yang jujur, perhatian terhadap kebutuhan masing-masing, dan pemahaman yang mendalam. Dalam Islam, pernikahan adalah saran untuk saling mengenal, mendukung dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Suami dan istri diharapkan untuk saling mengingatkan dalam hal-hal yang berkaitan dengan agama serta saling mendukung dalam melaksanakan ibadah dan amal soleh. Bahwasanya pernikahan bukan hanya penyatuan dua orang, tetapi juga perjalanan panjang yang penuh dengan saling mengenal dan saling mendukung untuk menciptakan keluarga yang sakinah. Islam mengajarkan bahwa pernikahan adalah hubungan yang penuh dengan kasih sayang, pengertian, komunikasi yang baik, serta saling menghargai dengan membangun iklim saling mengenal yang didasarkan pada nilai-nilai Islam. Pernikahan dapat menjadi sumber kebahagiaan dunia dan akhirat. Bahwasanya Allah telah menjelaskan tercipta saling mengenal di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Selanjutnya mengenai tentang terbudidayakan sifat saling membantu. Memiliki rumah tangga yang harmonis dan damai tentu menjadi impian setiap pasangan. Pernikahan yang bahagia tidak kita peroleh dengan cara yang mudah atau instan. Kita perlu membinanya, diperlukan usaha dan cinta yang kuat antara suami dan istri. Dalam sebuah rumah tangga bahagia, perlu adanya peran saling membantu antara suami dan istri. Misalnya saja, suami membantu istri dalam menuntaskan pekerjaan rumah. Hal ini merupakan hal yang sederhana, namun bisa sebagai jalan untuk membuat pasangan semakin dekat. Selain itu, dengan saling membantu, Anda dan pasangan bisa mengetahui dan memahami kesulitan masing-masing. Oleh sebab itu, penting menghadirkan setiap saling membantu agar timbul rasa dihargai, baik Anda maupun pasangan. Seperti yang diketahui, suami adalah seorang pemimpin dalam rumah tangga. Meskipun suami adalah pemimpin di rumah, namun bukan berarti suami tidak membutuhkan saran dari istri. Peran istri dalam sebuah rumah tangga bahagia ialah dapat memberikan saran dan masukan kepada sang suami. Bahwasanya Allah telah menjelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 2 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallah wala syahrul haram wal hadiyah walal qalaidah wala aminal baital haram yabtaguna fadlan mir rabbihim wa ridwana wa idza halaltum fastadu wala yajrimannakum syananu qaumin an saddukum 'anil masjidil haram an ta'tadu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar atau kesucian Allah, jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan mengganggu hewan-hewan kurban dan hewan-hewan kurban yang diberi tanda, dan jangan pula mengganggu para pengunjung Baitul Haram sedangkan mereka mencari karunia dan ridho Tuhannya. Apabila kamu telah bertahayul atau menyelesaikan ihram, berburulah jika mau. Janganlah sekali-sekali kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas. Tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaannya. Dan di surat yang lain, Allah juga menjelaskan tentang sifat saling membantu di dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Dihalalkan bagimu pada malam puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima taubatmu dan memaafkanmu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu.
makan dan minumlah hingga jelas bagimu antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam. Akan tetapi jangan campuri mereka ketika kamu dalam keadaan beritikaf di masjid. Itulah batas-batas ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa. Selanjutnya mengenai tentang terbangun atmosfer saling menghormati. Dalam pernikahan sangat penting untuk menciptakan hubungan yang sehat dan langgeng. Ketika pasangan dapat saling menghargai, memahami, dan memberi ruang untuk tumbuh bersama, hubungan mereka akan semakin kuat. Meskipun menghadapi tantangan, menghargai atau menghormati pasangan dapat dijelaskan sebagai perasaan mengagumi orang lain atas seseorang dengan segala atributnya, seperti tampilannya, karakternya, pencapaiannya, dan lain sebagainya. Jika kita menghargai pasangan, berarti kita menerima ia apa adanya, dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Kita berusaha untuk mengubahnya menjadi orang lain, dan selalu mendukungnya apapun yang terjadi. Berikut adalah beberapa cara untuk terbangun atmosfer saling menghormati dalam pernikahan. Yang pertama adalah komunikasi terbuka dan jujur. Yang kedua, mendengarkan dengan empati. Yang ketiga, menghargai perbedaan. Yang keempat, saling mendukung dan membesarkan hati. Menghargai atau menghormati pasangan dapat dijelaskan sebagai perasaan mengagumi orang lain atas seseorang dengan segala atributnya, seperti tampilannya, karakternya, pencapaiannya, dan lain sebagainya. Jika kita menghargai pasangan, berarti kita menerima apa adanya dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi, "Uhilla lakum lailatas syiyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Fal'ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Thumma atimmu syiyam ilal lail wa la tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Tilka hududullahi fala taqrabuha. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi." Yang artinya dihalalkan bagimu pada malam puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkanmu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam. Akan tetapi jangan campuri mereka ketika kamu dalam keadaan beritikaf di masjid. Itulah batas-batas ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa. Mengenai tentang hadis dan undang-undang yang relevan tentang hikmah disyariatkan nikah. Hadis adalah sabda Nabi Muhammad SAW yang menjadi sumber hukum kedua dalam Islam setelah Al-Quran. Banyak hadis yang membahas tentang pernikahan, diantaranya adalah anjuran menikah. Nabi SAW sangat menganjurkan umatnya untuk menikah, terutama bagi mereka yang sudah mampu secara fisik dan finansial. Hadis ini menunjukkan betapa pentingnya pernikahan dalam Islam. Pernikahan sebagai penyempurna agama. Pernikahan dianggap sebagai salah satu cara untuk menyempurnakan agama. Dengan menikah, seseorang diharapkan dapat menjaga diri dari perbuatan zina dan lebih fokus pada ibadah. Pernikahan sebagai rahmat. Pernikahan dipandang sebagai rahmat dari Allah SWT. Dalam pernikahan terdapat kasih sayang, ketentraman, dan keberkahan. Undang-undang tentang pernikahan di Indonesia. Pernikahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Undang-undang ini mengatur berbagai hal terkait pernikahan, seperti syariat-syariat, sahnya pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, perceraian, dan sebagainya. Kaitan hadis dan undang-undang. Hadis dan undang-undang memiliki kaitan yang erat dalam mengatur pernikahan. Hadis menjadi sumber inspirasi
dan pedoman dalam membentuk undang-undang, prinsip yang terkandung dalam hadis tentang pernikahan kemudian dituangkan dalam bentuk aturan hukum yang lebih konkret dan mudah dipahami. Baik, terima kasih. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Akhirul kalam.